Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Bismillah, sehat, bahagia, dan berkecukupan ya, amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang lagi cari pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan terbaik. Teman-teman yang baik, atasan yang baik, dekat dari rumah, gajinya 2 kali lipat dari yang diharapkan, amin ya robbal alamin. Untuk yang sekarang sedang berikhtiar ingin punya si buah hati, semoga Allah mudahkan. Diberikan anak yang sehat, soleh atau solehah, amin ya robbal alamin. Dan untuk semua para perempuan tangguh yang jauh di mata dekat di doa, semoga lelahmu menjadi lillah. Tetap semangat, jangan bersedih karena Allah bersama kita. Teman-teman gimana, udah pada mandi belum? Jangan lupa sisiran ya. Kadang-kadang saking sibuknya kita para Wonder Woman sampai lupa sisiran. Habis mandi rambut cuma diuel-uel dikasih jepitan, udah. Atau bahkan sampai ada yang lupa sama wajahnya sendiri karena udah berhari-hari gak pernah lihat cermin. Ya ampun. Sesibuk apapun tetap sayangi diri sendiri ya teman-teman. Kalau bukan kita siapa lagi? Gak perlu ke salon tiap hari. Minimal kasih makanan yang sehat dan waktu istirahat yang cukup. Dan yang paling penting juga tentunya jangan biarin pikiran kita kemana-mana kayak layangan putus ya teman-teman. Kalau pikiran kita udah mulai aneh-aneh, udah mulai overthinking, banyak yang dipikirin gitu ya, istighfar biar sadar lagi. Punya impian mengubah masa depan bangsa, boleh-boleh aja sih. Tapi gimana kalau kita coba dengan menata keluarga kecil kita dulu. Dimulai dari memperbaiki diri, pola pikir kita, gaya hidup kita, cara kita memandang masalah, cara kita menyikapi sikap orang lain ke kita, dan lain-lain. Setelah itu dengan sendirinya kita pasti akan lebih mudah membentuk karakter anak-anak. Karena zaman sekarang ya, anak-anak itu nggak mau kalau dilarang-larang. Makin dilarang tuh kayak makin ngeyel gitu loh. Makin ngerasa di-challenge justru. Tapi beda lagi ketika kita ngasih contoh-contoh. Mereka dengan sendirinya akan mencontoh gitu ya, ngeliat apa yang kita lakukan. Nah, bicara tentang ngasih contoh ke anak-anak, saya kali ini mau sharing tentang jangan pernah malu untuk hidup sederhana. Jangan malu terlihat sederhana. Kalau kesederhanaan kita bisa bikin kita jadi rendah hati, alhamdulillah, maka bersyukurlah. Sederhana itu nggak selamanya berarti kita kikir sama diri sendiri ya teman-teman. Dengan hidup sederhana, itu akan ngajarin kita untuk tahu rasa cukup dengan apa yang udah Allah kasih. Kalau Allah kasih kita kelebihan harta, maka dengan memilih hidup sederhana, akan mengajarkan kita untuk nggak tamak, nggak rakus sama harta, dan kita juga akan lebih mudah untuk bantu hidup orang lain. Karena kita nggak selalu sibuk mikirin barang apa ya yang belum saya punya, tempat mana lagi ya yang belum saya datengin, dan lain-lain. Justru ketika kita punya rezeki lebih, kita akan mikir, saudara mana ya yang sekiranya perlu untuk saya bantu duluan, anak yatim mana ya yang mau saya kasih santunan. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu, kamu menjadi tercela dan menyesal. Quran Surah Al-Isra ayat 29. Kadang-kadang kita lucu, malu bergaya hidup sederhana, tapi malah gak malu menggunakan uang dengan ugal-ugalan supaya kelihatan hidup kita mewah. Hiduplah dengan apa-apa yang benar kita punya. Gak perlu merekayasa kondisi hidup hanya demi dapat like dari orang lain. Hidup sederhana itu bukan sebuah kesalahan dan juga bukan sesuatu yang memalukan kok. Justru kita lebih dihormatin orang dengan apa adanya kita. Pernah lihat gak ada orang yang sukanya pamer ini itu, segala macam dikasih lihat biar orang lain tuh terpesona gitu ya. Gimana, kita bangga ngelihatnya atau malah enek? Nah, bisa jadi orang pun mandang kita akan seperti itu kalau kita hidupnya tuh nggak sesuai sama kemampuan kita. Makanya hidup sederhana itu udah jadi yang paling aman dan nyaman. Ada beberapa alasan kenapa kita nggak perlu malu untuk menjalankan gaya hidup sederhana. Yang pertama adalah hidup sederhana itu nggak sama dengan hidup kekurangan, melainkan tahu batas cukup. Banyak ya yang salah ambil kesimpulan, dikiranya orang yang hidupnya sederhana itu harus serba kekurangan, harus serba nahan-nahan, mau beli apa gitu ya. Itu mah orang sederhana karena emang kekurangan aja bun, terpaksa. Kalau dia hidupnya enak, uangnya banyak juga nggak mungkin hidupnya sederhana, pasti mewah-mewah juga kok. Nggak juga ya, karena ternyata sebenarnya
yang menentukan atau mengarahkan seseorang mau hidup sederhana gitu ya, mau hidupnya hemat atau mau hidupnya war-waran, boros, mau aur-auran gak jelas. Itu sebenarnya balik lagi ke pola pikir, karena tindakan kita itu pasti hasil dari pola pikir kita. Misal ada seseorang yang sebetulnya dia bisa sih makan di tempat yang mahal ya gitu ya, tapi karena memang sederhana, dia punya pikiran bahwa saya makan yang penting tempat makannya kelihatan bersih gitu ya, makanannya juga bergizi, sehat gitu, nggak merusak badannya dia, ya udah makan aja meskipun itu di pinggir jalan mungkin. Tapi ada juga yang saya nggak maunya saya tempatnya yang udah terkenal di mana-mana, yang mana kalau saya makan di situ berarti orang-orang tahu nih kalau saya tuh mampu makan di situ. Alasan lainnya adalah pura-pura lebih kaya dari yang sebenarnya itu capek. Kalau kita masih di level 5, hiduplah di level itu, jangan di level 10. Awalnya mungkin kita happy aja, tapi lama-lama kita keteteran dan capek sendiri. Pengeluaran setiap bulan akibat kebanyakan gaya, lama-lama was-was sama jumlah tabungannya makin tipis. Apalagi kalau nggak punya tabungan, malah maksa pinjem ke bank kek. Apaan tuh bun bank kek? Bank keliling. Iya, saya tahu istilah itu. Waktu itu saya pernah dengar tetangga bilang, hati-hati di sini banyak bangke. Hah? Saya bilang bau dong gitu. Dengan polosnya saya bilang, ternyata bangke yang beliau maksud itu adalah bank keliling. Tapi bun, ada beberapa channel yang bilang kalau kita mau kaya, kita harus pura-pura seolah-olah kita jadi kaya. Iya betul, tapi caranya bukan dengan cara kita nyusahin diri sendiri, beli segala macam gitu ya, dengan cara berhutang atau maksain diri. Itu lebih ke perasaan kita gitu ya, lebih ke mentalnya. Jadi kita nggak punya mental miskin, bukan punya mental yang selalu ingin dikasih, bukan punya mental selalu ingin kita yang nerima gitu. Selanjutnya, hidup sederhana mempermudah kita untuk nabung. Jadi logikanya misalnya saya punya 2 temen nih, dua-duanya lagi masuk ke toko, misalnya katakanlah dompet gitu ya. Yang satu teman beli harga dompet yang 200.000 gitu ya, yang satu lagi beli dompet yang harga 1.500.000. Misalnya mereka ini sama-sama bawa uangnya 1.500.000 ya kan. Nah terus teman saya yang beli dompet dengan harga 200.000 itu berarti masih punya 1.300.000 yang bisa ditaruh di dalam dompet barunya ya. Sementara teman saya yang lebih memilih dompet dengan harga 1.500.000, akhirnya dia punya dompet tapi kosong, gak ada isinya. Teman-teman pilih yang mana? Percaya deh, hidup sederhana bisa bikin kita lebih mudah untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Kenapa begitu? Karena kita nggak mudah mengeluarkan uang untuk sesuatu yang nggak penting untuk kita. Kita bisa saving. Jadi ketika kita butuh sesuatu untuk dibeli, uangnya sudah tersedia. Hidup itu nggak selalu mulus. Kita harus punya simpenan, meskipun nggak cukup kalau untuk dibeliin pulau. Selain itu ada juga nggak sibuk mantau, nggak sibuk mikirin gaya hidup orang lain. Gaya hidup sederhana itu bukan cuma tentang berapa banyak uang yang kita habisin, berapa banyak barang bermerek yang kita punya, tapi ini tentang cara kita berpikir. Balik lagi, tentang cara kita berpikir. Dengan gaya hidup sederhana, cara pikir kita juga pasti jadi ikutan sederhana. Bukan berarti kita nggak pinter ya, tapi kayak kita mikirnya yang simpel-simpel aja gitu. Kayak misalnya, ngapain sih kita ngeributin orang-orang yang beda prinsip sama kita? Ketika kita udah punya pikiran yang sederhana, kita bisa lebih memilih kira-kira mana sih yang pantas untuk dijadiin perdebatan dan mana sih yang kita bisa bilang ya udahlah terserah kamu aja gitu. Ya, jadi kalau kita untuk berdebat sesuatu aja malas, apalagi kita mantauin hidup orang lain. Orang udah nyampe mana, udah beli apa, udah pernah makan apa. Ya, terserah mereka aja gitu. Kita fokus sama hidup kita sendiri. Asik kan hidup kayak begitu? Hidup sederhana ngasih tahu kita ternyata ada begitu banyak cara untuk bisa bahagia. Jadi salah besar ya kalau kita menilai orang yang hidupnya sederhana itu pasti nggak pernah jalan-jalan. Pasti hidupnya biasa-biasa aja, flat, nggak ada warnanya gitu ya. Kayak kertas HVS putih doang aja udah gitu ya, kalau nggak ngeblur enggak ya. Jadi kalau masalah pergi dengan fasilitas yang mewah atau bisa makan enak tiap hari yang mahal-mahal, itu sebenarnya cuma masalah selera orang aja gitu ya. Atau mungkin ada yang kayak saya, ketika ada yang nawarin nih saya kasih tiket gratis untuk nonton konser, kalau boleh pilih saya pasti akan bilang bentahnya aja deh. Kenapa? Karena itu bukan sumber kebahagiaan saya nggak suka nonton konser. Ketika dikasih tiket konser ya biasa aja gitu loh, ya kan. Beda dengan orang yang memang suka dapat tiket konser itu wah seneng banget, apalagi yang
mahal gitu ya, yang nggak semua orang bisa datengin. Itu bukti bahwa memang nggak semua kebahagiaan itu bisa diukur dengan uang. Kita bersyukur banget deh kalau di lingkungan kita atau kita tuh punya keluarga atau teman-teman dengan lingkungan orang-orang yang punya prinsip sederhana ini, karena kita lebih mudah membahagiakan mereka gitu ya. Nggak perlu effort yang gimana banget untuk bisa bikin mereka bahagia gitu ya. Ngasih kejutan mungkin kalau dilihat dari ekonomi nggak seberapa, tapi mereka tuh udah bisa yang bahagianya itu tulus gitu ya. Terus misalnya jadi nggak semua orang butuh butuh syarat khusus gitu untuk bisa membahagiakan orang-orang yang punya pikiran sederhana ini. Mungkin salah satu di antara kita ada yang bahagia kalau udah punya ini, bakalan bahagia kalau udah punya itu gitu ya. Yang akhirnya karena itu belum kesampaian, akhirnya dia nggak bahagia-bahagia. Nah jadi harusnya untuk bahagia itu kita nggak perlu ngasih syarat ya. Bahagia hari ini, bahagia saat ini, nggak usah nunggu nanti. Pada akhirnya memilih gaya hidup yang sesuai untuk kita memang harus memegang prinsip aman dan nyaman. Gaya hidup mewah untuk beberapa lama mungkin rasanya nyaman ya, tapi jelas nggak aman kalau sudah melebihi batas kemampuan. Kalau diteruskan, ujung-ujungnya kenyamanan yang sempat kita rasain itu akan pudar, lalu sepenuhnya berubah menjadi ketidaknyamanan atau bahkan ketakutan. Jadi, ukur lagi standar keamanan dan kenyamanan kita ya. Nah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.